pesanannya udah ini kan? Udah di square, udah dicek kan? Udah sekiannya. Berapa? Ini belum datang, material belum datang. Stok Iya, kita juga udah ngecek ke suppliernya tuh, tapi udah itu barangnya nggak ada. Mau udah kapan lagi? Kita udah telepon kemarin, terus jawaban mereka tunggu ya. Enggak, ini berapa lama lagi? Ini berapa lama lagi proyek ini selesai? Iya, sebulan Pak. Sebulan. Nah. Ada 5, iya tapi Tunggu. Jadi ini 1 bulan lagi, faktanya 1 bulan lagi belum selesai barangnya. Belum selesai proyeknya. Kalau 1 bulan nggak selesai, mati kita. Jadi kita tuh di sini jangan ribut-ribut bagaimana kita cari-cari solusinya. 1 bulan lagi belum selesai. Semua orang pengen jadi entrepreneur, semua orang pengen jadi bos, tapi nggak ada yang ngerti bagaimana mental seorang bos. Lu kira enak jadi bos? Halo bos, dalam video ini gue akan menerangkan bagaimana menjadi entrepreneur, jadi bos. Banyak dari kita pengen jadi entrepreneur, mikirnya kalau kita jadi entrepreneur, jadi bos, kita auto kaya. Duduk-duduk, duit datang masuk ke rekening kita. Jadi tonton terus video ini. Gue akan ceritakan mental apa seorang entrepreneur, seorang bos yang bisa bikin lo menjadi entrepreneur yang sukses. Tonton terus. Riset mengatakan 90% orang buka usaha 5 tahun gagal. Malahan gue pernah baca 95% orang buka usaha kemudian dia gagal. Komen di bawah ini buat lu semua yang sudah pernah melihat usaha-usaha kecil dalam waktu gak lama dan gagal. Komen sekarang. Banyak pengusaha memulai usahanya, dia mengaku-ngaku, dia pikir dia sudah berusaha, dia pikir dia sudah jadi entrepreneur, tetapi dia pasti banyak mengalami kegagalan. Apa yang mau gue jelaskan di video ini, mungkin lo nggak paham. Terus tonton video ini, nanti di sini gue akan terangkan kenapa menjadi entrepreneur tidak semudah yang lo pikirkan. Jadi ada 2, pengusaha atau entrepreneur, yang kedua adalah pegawai. Sesungguhnya adalah orang yang bekerja, pegawai itu, dia bekerja di perusahaan itu bukan untuk perusahaannya. Dia hanya memikirkan apa buat dia. Dia tidak pernah tuh memikirkan apakah perusahaan gue ini akan mengalami pertumbuhan yang makin cepat lagi. Apakah hasil kerja gue akan memberikan impact, akan mengubah dunia. Gak ada. Rata-rata pegawai dia hanya memikirkan apa buat dia. Apa itu? Yang paling penting adalah buat mereka gaji. Jadi mereka hanya memikirkan kenapa gaji gue begini aja. Wah, nggak adil nih perusahaan ini. Gaji gue sekarang harusnya naik 20%, naik 50%. Berapa lemburan gue? Oh, perusahaan ini tidak adil sama gue karena gaji gue tidak naik-naik. Selalu hanya memikirkan gue, dan gue. Tidak ada mereka memikirkan usahanya dia. Tidak ada mereka memikirkan perusahaan secara menyeluruh. Jadi setiap pegawai rata-rata bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk perusahaannya. Malahan, karena mereka stres, mulailah mereka mencari-cari di sosial media dan mulailah mereka menemui kata-kata motivator yang ngaco. Mereka bilang, "Woi, lu kalau kerja harus be your own boss. Lu harus kerja, harus work with your time." Mulai lo baca lagi, "Get your freedom of working," dengan kata-kata mutiara seperti itu. Dan lo mulai percaya, itu mulai mempengaruhi pikiran lo bahwa perusahaan lo ini nggak adil. Mestinya lo dapat sekian, mestinya gue layak dapat mobil, mestinya gue layak dapat gaji lebih,
Mestinya gue layak dapat fasilitas-fasilitas kesehatan. Mestinya gue layak dapat segala hal. So, lu yang lu pikirkan, walaupun lu bekerja di perusahaan, tetapi lu hanya pikirkan apa benefit yang langsung bisa lu rasakan saat ini. Itulah mental seorang pegawai. Dia tidak pernah bullshit. Dia tidak pernah memikirkan apa yang terbaik buat perusahaannya, melainkan dia selalu berpikir apa yang terbaik buat dia. Bullshit. Itu kacau, bos. Rubah. Sebaliknya, ketika lo menjadi seorang pengusaha, ketika lo membangun usaha lo sendiri dan lo menjadi bos, sesungguhnya adalah lo bekerja buat orang lain, bukan buat diri lo. Kalau tadi lo jadi pegawai, lo bekerja buat diri lo sendiri. Tetapi ketika lo start memutuskan menjadi seorang pengusaha, lo bekerja buat orang lain. Ya betul, buat orang lain. Lo memang bos, tetapi lo bekerja buat orang lain. Kalau lo lihat laporan keuangan usaha lo akan melihat begini. Berapa biaya? Itu dulu yang lo sisihkan. Oh, ini buat vendor, ini buat karyawan gua, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada sisanya. Kalau sisa sedikit, itulah yang lo ambil. Seorang pengusaha, karena dia tahu cari uangnya susah, walaupun dia dapat sedikit ataupun banyak, dan dia tahu persis bahwa dia dapat terakhir, maka uangnya pun dia tidak dilakukan buat foya-foya. Nggak seperti yang lo bayangkan, pengusaha bisa duduk terus duitnya ngucur gitu dari langit. Tidak, bos. Ini justru kebalikannya. Kalau lo memang berniat jadi pengusaha, berarti lo punya niat untuk mendapatkan uang yang terakhir, dan itu tergantung dari usaha lo, bos. Sisanya sedikit, ya lo telan sedikit. Sisanya banyak, ya lo telan banyak. Dan yang pasti, ketika lo jadi seorang pengusaha, walaupun lo dapat banyak, uang lo akan lo gunakan secara bijaksana. Dia tidak ada tuh uangnya cuma dapat 100 rupiah, kemudian dibeli handphone harganya 150, dia ngutang. Gak penting buat dia, karena itu konsumsi menurut dia. Yang dia lakukan adalah dia dapat 100, kemudian dia saving 50 untuk mengembangkan usahanya, dan 50-nya baru dia konsumsi. Mental pengusaha sangat berbeda dengan mental pegawai. Ketika lo membuka usaha, lo tidak berpikir juga 1 bulan. Apakah gue dapat untung 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan? Gak ada, bos. Pengusaha mikirnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dia mikir jangka panjang, long term. Dia tidak mikir jangka-jangka pendek. Dia mikir yang panjang. Bagaimana usaha gue di 1 tahun yang akan datang, di 3 tahun yang akan datang. So dia tidak mengharapkan 1 bulan atau 3 bulan ke depan dia langsung dapat uang. Tidak, bos. Dia memikirkan nanti 1 tahun yang akan datang sudah berapa pertumbuhannya dan berapa uang yang gue dapatkan. Dia selalu berpikir long term. Dan karena ini long term, maka ini dibutuhkan energi yang tidak sedikit. Ini dibutuhkan passion yang tidak sedikit. Bagaimana lo bisa bertahan 3 tahun? Bahkan ada yang suka nanya sama gua, bagaimana bang supaya tidak bosan menjalankan 3 tahun? Itulah bedanya mental pengusaha. Dia tidak ada hal lain di dalam hidup dia selain usahanya ini. So dia bisa saja rela meninggalkan teman-temannya. Dia bisa rela untuk sementara meninggalkan keluarganya dulu. Dia fokus dan sangat fokus kepada usahanya untuk 1-5 tahun yang akan datang. Dan pada akhirnya 1 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun, mulailah dia memuncak karirnya. Ini hasil pengorbanan dia yang tidak pendek, bos. Dia menjalankan ini 3 tahun, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyerah. Dan apa yang orang lain bilang? Orang lain mengatakan bahwa dia hoki. Orang lain tidak ada yang tahu mereka bekerja 20 jam sehari. Orang lain gak ada yang tahu mereka dicaci maki pada awalnya. Mereka dikatakan goblok. Mereka dihina, ditertawakan. Seolah-olah idenya itu ide paling sampah yang ada di dunia. Tetapi seorang pengusaha memiliki keyakinan yang kuat, memiliki obsesi atas usahanya, dan dia rela mengorbankan segalanya untuk mendapatkan usahanya. Itu dia mental pengusaha. Setelah melalui long term, 3 tahun atau 5 tahun kemudian, barulah dia mendapatkan reward. Dia mendapatkan hasil yang pantas didapatkannya. Ada banyak contoh, lo lihat. Gojek. Dia sekarang menjadi perusahaan unicorn, bahkan katanya sudah dekakon, Bukalapak dan lain sebagainya startup. Berapa tahun lo buka, lo lihat sudah berapa tahun itu dijalankan. Dan lo lihat 5 tahun pertama kayak gimana dia berdarahnya. Ini orang Indonesia, bos. Ini sama kayak kita semua orang Indonesia, makannya sama. Dan kenapa dia bisa berhasil? Dia tidak lebih pintar, dia tidak lebih kaya dari lo semua.
tetapi dia mengerjakan dengan hatinya. Dia mengerjakan penuh obsesi dan rasa yakin bahwa bisnisnya ini akan menjadi yang terbaik. Itulah seorang pengusaha sejati. So, gue nggak katakan lu harus jadi pengusaha, tidak. Lu mau jadi pegawai yang profesional pun memiliki jalan yang sama. Lupakanlah, lu buang semua motivator yang katakan 5 menit, 10 bulan, 3 bulan menjadi kaya. Bullshit, bos. Tidak akan lo dapatkan di channel gua. Yang gua tahu etos kerja lo. Dengan keyakinan lo, impikan, kerjakan dan yakini, maka one day bos, lo akan dapatkan apa yang lo impikan. So, ada jalur yang harus lo pilih. Apakah lo seorang pengusaha yang passionate? Apakah lo pengusaha yang bermental loser? Kalau lo punya mental loser, jangankan jadi pengusaha, jadi pegawai pun lo akan loser, bos. Ada waktu yang lo harus raih, ada keringat yang lo harus keluarkan. Dengan keyakinan kuat dan etos kerja yang tinggi, apapun bisa lo capai. Jadi sekarang lo tanya sama diri lo sendiri, apakah lo mau menjadi seorang pemenang, seorang pengusaha yang passionate, atau seorang profesional yang hebat menjadi bos di perusahaan internasional? Tanya diri lo sendiri, apakah lo mau pertaruhkan segalanya demi mimpi lo? So, stop mulai dari sekarang cerita-cerita di Instagram. Gue udah jadi pengusaha, bos. Gue udah buka YouTube, bos. Gue udah naik jabatan jadi supervisor, bos. Gak penting, bos. Ciptakan mimpi lo, yakini dan kerjakan di kesendirian lo. Tidak perlu ngomong-ngomong sama orang lo udah kerja. Kerjakan, fokus. 5 tahun dari sekarang, lo udah jadi bos. Thank you, bos, sudah nonton video ini. Video ini gue buat karena gue gerah ngeliatin banyak kata-kata motivasi yang mengatakan bisa kaya dengan instan, bisa menjadi bos dengan instan, menjadi bos itu enak dan dapat passive income. Gue gak percaya, bos, dengan itu. Yang gue percaya adalah ketika lo punya mimpi dan etos kerja lo setiap saat itu untuk mengejar mimpi lo, maka one day lo akan dapatkan mimpi lo itu. Buat lo yang masih muda, umur 20-an, umur 30-an, masa muda bukan untuk cari duit, bos. Lupakan cari duit, tetapi fokuslah bagaimana lu mengembangkan skill lu, bagaimana lu mengembangkan karir lu, ataupun ketika lu bikin usaha, bagaimana lu bikin usaha lu menjadi lebih baik lagi. So, fokuslah di situ, bos. Selama 5 tahun, gue minta lu 5 tahun ini stop segalanya, buang hal-hal yang gak penting, dan fokuslah berkarya, menciptakan kerjaan lu yang bagus, menciptakan profesi lu yang bagus, karir lu yang luar biasa. Maka gue yakin lu pasti akan bisa. Subscribe, like, dan komen channel ini, dan share ke seluruh penjuru dunia. Pastikan teman-teman lu yang lain yang suka nonton motivasi-motivasi yang tidak jelas itu, nonton channel ini. Thank you, bos.